Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Firmansyah Ibrahim, NIM G331210155, ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Matkul pengantar hubungan masyarakat. Yang pertama, saya mulai dari definisi public relation dan ciri-cirinya. Definisi public relation menurut Catlib dan Center 1958 dalam bukunya Effective Public Relation yang dikutip oleh Kustadi Suhandang mengemukakan bahwa public relation adalah suatu kegiatan komunikasi dan penafsiran serta komunikasi dan gagasan-gagasan dari suatu lembaga kepada publiknya dan pengkomunikasian informasi, gagasan-gagasan serta pendapat dari publiknya itu kepada lembaga tadi dalam usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta suatu persesuaian yang harmonis dari lembaga itu dengan masyarakatnya. Dari definisi Catlib dan Center itu tergambar adanya ciri khas dari humas atau public relation, yaitu suatu kegiatan timbal balik antara lembaga dengan publiknya. Selain itu, adapun definisi public relation atau humas dilihat dari manajemennya, yaitu dikemukakan oleh Glenn dan Danny Griswold dalam bukunya Your Public Relation yang dikutip oleh Kustadi Suhandang adalah public relation adalah suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menyatakan kebijaksanaan dan prosedur atau tata laksana seseorang atau suatu organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja. Adapun ciri-ciri public relation. Yang pertama, komunikasi yang dijalankan berlangsung dua arah atau secara timbal balik. Dua, tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat PR menginduk. Tiga, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, penggiatan persuasi, dan pengkajian pendapat umum. Sasaran yang dituju adalah halayak di dalam organisasi atau publik internal dan halayak di luar organisasi publik eksternal. Yang kedua, halayak dalam PR dan cara mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan. Halayak dalam public relation menurut Frank Jemkis dalam public relation halayak atau publik adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, fungsi public relation. Menurut Catlib dan Center dalam bukunya Effective Public Relation yang dikutip oleh Onong Ucana Effendi mengemukakan tiga fungsi humas, yaitu yang pertama, to ascertain and evaluate public opinion as it relates to his organization, menjamin dan menilai opini publik yang dari organisasi. Yang kedua, untuk memberikan nasihat atau penerangan pada manajemen dalam hubungannya dengan opini publik yang ada. Yang ketiga, untuk menggunakan komunikasi dalam rangka mempengaruhi opini publik. Oke, yang keempat, perspektif keberadaan PR dalam perusahaan. Yang pertama, memberi informasi kepada masyarakat. Yang kedua, usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antar lembaga dengan sikap perbuatan masyarakat sebaliknya. Nomor 5, pentingnya posisi PR dalam opini publik. Sasaran kegiatan PR baik swasta maupun pemerintah adalah menciptakan opini publik yang menguntungkan perusahaan atau lembaga pemerintah yang bersangkutan. Oleh karena itu, menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi atau pesan lisan tertulis dan melalui gambar, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum serta melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan atau lembaga maupun segala macam pendapat. Yang keenam, 4 proses dalam public relation, yaitu research atau penelitian, planning atau perencanaan, action dan communication atau aksi dan komunikasi, yang terakhir evaluation atau evaluasi. Yang ketujuh, media relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang public relation karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Yang kedelapan, internal relation.
Internal public relation merupakan sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas baik secara fungsional, organisasi, maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Nomor 9, perbedaan public relation dengan marketing. Perbedaannya, yang pertama, public relation proses menjaga citra publik tetap positif sehingga menguntungkan perusahaan. Menulis press release mengenai perilisan produk dari perusahaan, menyampaikan cerita positif dari perusahaan ke media, membangun hubungan baik dengan media dan influencer, mengelola dan memperbarui pesan dan nilai perusahaan. Target audience dari PR lebih terbatas karena bergantung pada kebutuhan perusahaan. Yang kedua, marketing. Tindakan mempromosikan dan menjual produk dan layanan termasuk riset pasar dan periklanan, membuat kampanye iklan untuk produk atau layanan terbaru, menyiapkan materi pendukung untuk perilisan produk, melakukan riset pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka, menyusun newsletter atau media promosi lainnya. Target audience dari marketing adalah para calon pelanggan potensial yang siap melakukan pembelian. Terima kasih sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.